Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Daniel 3 ayat 15 sampai dengan ayat 28. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesakh dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu, dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesakh dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesakh dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu.
mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Daniel 3 ayat 15 sampai dengan ayat 28. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus adalah Jawaban, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif. Konon dalam perjalanan Albert Einstein dari kampus ke kampus untuk memberikan kuliah umum, sang sopir berkata bahwa saking seringnya mendengar Einstein, ia sudah hafal bahannya di luar kepala dan bisa menggantikan tuannya mengajar. Einstein pun mengusulkan agar mereka bertukar peran di perguruan tinggi berikutnya, mengingat tidak seorang pun di sana pernah melihat fotonya. Sopir itu setuju. Lalu ia menyampaikan kuliah dengan sangat baik. Lalu tibalah sesi tanya jawab. Ketika salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan yang sulit, sang sopir berkata, "Saya lihat Anda seorang profesor yang brilian, tetapi saya terkejut Anda mengajukan pertanyaan yang begitu sederhana yang bahkan dapat dijawab oleh sopir saya." Lalu, sang sopir, Albert Einstein sendiri berhasil menjawabnya. Begitulah akhir cerita yang lucu tetapi fiktif tersebut. Ketiga sahabat Daniel yang berani benar-benar duduk di kursi panas. Raja Nebukadnezar mengancam akan melemparkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala jika mereka tidak menyembah patung dirinya. Ia bertanya, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Para sahabat itu tetap menolak untuk menyembahnya. Maka sang raja memanaskan perapian 7 kali lipat lalu melemparkan mereka ke dalamnya. Ternyata, mereka tidak sendiri di dalam sana. Seorang malaikat yang mungkin Yesus sendiri, bergabung dengan mereka dalam nyala api tersebut, melindungi mereka dari bahaya, dan memberikan jawaban yang tak terbantahkan atas pertanyaan raja tadi. Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego, dan mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Terkadang kita memang merasa tidak berdaya, namun Tuhan Yesus menyertai mereka yang melayaninya. Dia selalu menopang kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Masalah apa yang tidak dapat Anda selesaikan? Bagaimana Yesus dapat meringankan tekanan yang Anda rasakan untuk mengatasi masalah Anda? Hal ini patut kamu ketahui.
Komitmen Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang tidak kenal kompromi sesungguhnya tidak dimulai ketika mereka menghadapi ancaman perapian yang menyala-nyala. Komitmen mereka kepada aturan makanan Yahudi dan kesetiaan mereka kepada Allah yang memerintahkannya, membuat mereka siap menghadapi ujian yang jauh lebih besar dalam Daniel 3. Benarlah, ujian makanan tersebut menjadikan mereka siap menghadapi ujian kematian. Mereka lulus dengan hasil yang sangat baik, dan oleh karenanya mendapat tempat di dalam daftar teladan iman di Ibrani 11. Meski nama mereka tidak disebut, kemungkinan besar merekalah yang disebut di Ibrani 11 ayat 34, yang dengan iman, memadamkan api yang dahsyat. Sama seperti pembahasan berikut, oleh perintah Raja Nebukadnezar, 3 sahabat Daniel dilemparkan ke perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Begitu panasnya, sampai-sampai orang-orang yang mengangkat mereka ke dalam perapian itu pun mati terbakar, jangankan 3 orang yang dicampakkan ke dalamnya. Tetapi kala Raja Nebukadnezar yang sedang meluap amarahnya itu melihat ke dalam perapian, bukannya mendengar suara teriakan atau rintihan kesakitan, dia melihat 3 orang itu tidak terikat, tidak terluka, dan berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Lebih mengherankan lagi, yang dilemparkan ada 3 orang, tetapi dia melihat ada 4 orang, dan orang keempat itu wajahnya seperti anak dewa, menemani ketiga orang itu berjalan-jalan di tengah api. Kejadian yang mengherankan ini bukanlah cerita fiktif karangan manusia, melainkan kejadian yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi percaya kepada Tuhan Allah, sewaktu bangsa itu mengalami kesengsaraan yang sangat berat, Tuhan turun tangan menyelamatkan mereka sehingga terlepas dari kesusahan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Allah ini turun menjadi manusia. Dia lalu menggantikan manusia berdosa mati di atas kayu salib, agar manusia bisa berdamai dengan Allah. Sejak itu, setiap orang yang mau percaya kepadanya boleh mendapatkan hidup, damai sejahtera, dan sukacita dari Dia. Dalam kejadian ini, cara Allah memperlakukan umatnya kadangkala terlihat sadis. Allah mengizinkan Raja Nebukadnezar melemparkan 3 orang Ibrani itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka, tidak membiarkan mereka tewas oleh api. Sebaliknya Allah melindungi mereka bersama-sama berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, agar mereka mengalami bagaimana kuat dan setia penyertaan Allah. Saudara-saudari kekasih, apakah engkau sedang tersiksa oleh penyakit, teraniaya oleh lingkungan, terpukul oleh penderitaan yang tak tertahankan, tertindih oleh beban berat di luar batas? Jangan menghindar daripadanya dan jangan menolaknya. Karena Allah adalah tukang periuk terbaik yang sedang membentuk engkau menjadi laskarnya untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Hendaklah kita pegang erat kesempatan pengujian Allah yang akan diikuti dengan berkat yang lebih besar. Dialah yang akan membuat musuh menjadi alat kemajuan kita. Sebelum subuh akan ada kegelapan yang paling gelap. Sebelum penyelamatan akan ada pengujian yang paling berat. Sewaktu berada di dalam kesusahan, banyaklah berdoa, banyaklah membaca Alkitab, banyak merenung, banyak bekerja. Maka Allah akan menguatkan iman engkau sampai lewat kesusahan itu. Waktu itu, engkau akan berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Setelah ujian selesai,
Allah akan membawa engkau keluar dari api itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban saat tidak ada jawaban. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.